Assalamualaikum. Ya, ini bukan sekedar pendapat pakar, ini fakta ilmiah. Orang nggak makan, water fasting itu banyak yang bisa sampai 40 hari. Kalau kondisinya bagus, dry fasting yang nggak minum sekalian, itu ada yang masih bisa bertahan sampai 2 minggu atau 3 mingguan. Tapi kalau nggak tidur, 90% populasi itu akan bablas dalam maksimal 6 hari. Profesor Dr. Matthew Walker nulis buku bestseller tuh yang kemarin udah kita sebut juga, Why We Sleep. Dan sekarang soal pentingnya tidur malam yang berkualitas itu nggak pernah kelewat, selalu disebutkan oleh para pakar kesehatan jangka panjang dimanapun dia berada. Umur berapapun kalian, kalau tidur malam so-so, yaitu sekitar 4 jam aja per hari, maka kecil banget kemungkinan kalian bisa sehat sampai 20 tahun ke depan tanpa intervensi medik. Tapi tipikal tuh gini, begitu umur 40-an, kualitas tidur ngedrop, ya udah, biasanya dia bakalan ambyar sebelum memasuki umur 60-an, atau kalau kreditnya mulai 50-an, ya ambyarnya sebelum 70-an dan seterusnya. Dan untuk dapetin tidur malam berkualitas, buat yang udah nggak muda lagi, itu niat saja tidak cukup. Sebelumnya kita sudah membahas satu penentu tidur utama, kunci nomor 1 yaitu adenosin, tapi ada lagi penarik ke arah lain, yaitu hormon noradrenalin, kunci nomor 2. Yuklah, kita lengkapi diskusi kemarin supaya soal yin dan yang-nya tidur, pemahaman kita jadi lengkap. Yang satu, adenosin itu dibilang sebagai jalur homeostasis. Ada juga yang bilang jalur S atau proses S. Jadi, untuk operasional dan berbagai proses, tubuh kita itu punya generator energi yang disebut mitokondria. Nah, mitokondria ini menghasilkan energi universal untuk setiap sel, disebut ATP, adenosin trifosfat. Dan setelah dipakai sebagai energi, ampasnya dari si ATP tinggal adenosinnya itu. Dalam proses recovery atau pemulihan, adenosin terus disiapkan lagi untuk jadi bahan dasarnya ATP-ATP baru, dikombinasikan dengan sumber-sumber energi dari luar berupa keton body dan atau glukosa. Itu aja terus mengikuti siklus atau daur energi kayak di gambar kita. Mungkin nggak persis gini ding ya, ini penyederhanaan lah. Nah, proses recovery ini kencang maksimal saat kita tidur pulas. Sedangkan kalau tanpa tidur, recovery atau pemulihan ini akan kalah cepat sama konsumsi ATP sehingga adenosin bakal numpuk dan numpuk terus. Nah, semakin tumpukannya banyak, otak kita akan tahu, akan kewalahan, yaitu kalau dia normal, nggak keganggu sama kafein atau apa, dan dia itu terus akan memunculkan rasa kantuk, kemarin kita udah ulas. Terus apa sih lawannya adenosin? Sebagai pelengkapnya yin and yang-nya tidur kita, yang menyetop kantuk, mencegah tidur, memaksa untuk siaga, itu kata para ahli hormon noradrenalin. Ya ini salah satu hormon stres ya. Ada juga yang menyebutnya dengan nama lain norepinefrin. Noradrenalin ini memunculkan arousal gitu atau keterangsangan atau kesiagaan, menajamkan konsentrasi yang pada ujungnya bikin kita cenderung menterleng aja, susah tidur. Apapun yang bikin kita susah tidur, itu dia memacu noradrenalin. Misal nih, kita galau banyak pikiran, mikirin pacar atau mikirin kucing, nah, bisa juga gangguan pencernaan, bisa juga karena ada pain, cenut-cenut di sana dan di sini, bisa juga tiba-tiba merinding ngerasa ngelihat hantu, atau ngelihat ular, atau bisa mendadak muncul excitement luar biasa, atau bisa apa lagi tuh. Udah pada sering kali ya ngalamin yang seperti itu, semula ngantuk terus hilang blas dengan serta-merta. Tapi kalau yang excitement tuh ya, yang kira luar biasa, itu sering juga ngantuk hilangnya itu cuma sebentar. Habis itu terus muncul hormon kebahagiaan, dan begitu hormon stres udah keredam, ngantuknya datang lagi, terus jadi bisa pulas tidur. Ada bahaya tadi juga sama. Begitu kita yakin bahayanya udah hilang, kita udah aman, bisa terus muncul hormon kebahagiaan endorfin, terus kita jadi ngantuk berat tidur. Beberapa teknik tidur cepat dulu pernah kita ulas secara fisiologinya terkait ini. Dia berusaha bikin tubuh kita rileks, serileks-rileksnya, pikiran dikosongkan sekosong-kosongnya. Dengan itu, hormon noradrenalin berangsur akan cepat mereda, dan kalau dia sudah menyingsing dalam waktu cepat, itu kita akan nguap-nguap dan terus tidur. Kalau yang udah jago, bahkan ini bisa nggak sampai 5 menit. Dan teknik tidur cepat ini diajarkan di sekolah-sekolah militer di Amerika sana. Noradrenalin ini juga bisa diredam dengan obat, misalnya morfin gitu. Yang notabene dia persis hormon endorfin. Jos bener tuh. Tapi cara kayak gitu nggak sehat tentu aja. Jelas lah ya. Masa tiap mau tidur malah negak narkoba. Bahaya sih kalau kayak gitu. Nah, jalur penyetop tidur dengan noradrenalin
ini bisa dibilang jalur N gitu ya mungkin. Ini N atau apa ya? Semoga benar. Seringkali ya kalau penyetop itu nggak dibilang sebagai suatu jalur sih ya, walau alam. Cuma dari penelitian para ahli ditemukan karakteristik unik dari noradrenalin atau norepinefrin ini. Dia itu bukan sekedar bikin kita siaga, dia punya fungsi macam-macam. Pertama nih, dia itu neurotransmitter gitu, yang terkait dengan keterangsangan, kewaspadaan, penajaman konsentrasi, dan seterusnya tadi. Nah, makin tinggi kadarnya, makin kita susah terlena, dan termasuk susah tidur juga. Fungsi lain, kalau dia eksis bersamaan dengan rangkaian hormon stres lain, dia bikin kita siap tempur atau siap kabur. Fight or flight gitu. Ini idem bikin susah tidur juga. Di sisi lain, kalau dia muncul di saat kita sudah pules, malah dia ini bisa ngencengin REM sleep atau rapid eye movement yang bagus untuk kesehatan, untuk ngencengin recovery otak dan syaraf. Inilah salah satu sebabnya kenapa menekan level noradrenalin pakai obat-obatan itu diperdebatkan. Kalau tidurnya didorong pakai obat, bisa aja tidurnya itu cepat, tapi terus REM sleep-nya minim atau hilang sama sekali. Bersamaan dengan kemunculan REM sleep, noradrenalin juga berperan memunculkan mimpi dalam tidur kita, yaitu mimpi beneran dan bukannya mimpi di siang bolong. Walah. Kalau noradrenalin munculnya dikit, REM sleep kita juga pendek, mimpi lagi enak-enaknya bisa terus keputus. Tapi kalau noradrenalin melimpah saat kita pulas, REM sleep bakalan mantep, seperti bayi dan anak-anak tuh. Ujungnya dari itu biasanya bayi dan anak-anak jadinya cenderung lebih gembira sepanjang hari dan cepat belajar dan seterusnya. Orang per orang itu juga bisa beda-beda responnya terhadap noradrenalin. Sama aja kayak adenosin kemarin. Yang nggak biasa ngopi, otaknya gampang keblokir kafein. Tapi kalau udah biasa, tetap aja bablas pules. Udah gitu ngiler lagi, walah gila nih. Kondisi kesehatan tertentu atau treatment pengobatan tertentu itu bisa mempengaruhi level noradrenalin di tubuh kita dan jadinya itu bisa mengganggu pola tidur atau kualitas tidur kita. Bisa juga ini secara tidak langsung. Misal nih, obat tertentu itu bikin iritasi pencernaan, terus otak bereaksi ningkatin noradrenalin. Tidur jadi ampang, kurang pules atau REM sleep-nya minim. Bisa juga noradrenalin kita hilang oleh berbagai sebab, terus kitanya jadi ngantuan, susah konsentrasi. Gimana sih bikin noradrenalin normal? Artinya, di saat kita butuh siaga, dia meninggi, terus di saat kita butuh rehat, dia mereda. Pertamanya, ya kita mesti mengelola stres secara efektif. Keduanya, kita mesti atur pola tidur dan pola rehat lah gitu, kalau secara umumnya. Yaitu, dari saat kita masih baik-baik saja, udah dibiasakan pola yang bagus, udah dibiasakan cara-cara preventif, karena kalau udah terlanjur ancur-ancuran, itu menurutnya susah. Ketiganya, kita mesti punya keteraturan pola hidup, pola aktivitas, yang nyeklik dengan ritme biologis kita sebagai manusia. Nggak pernah kena sinar matahari, gitu, itu juga jelek. Pola diet, pola makan juga harus dibuat senyeklik mungkin, sehingga nggak timbul stres atau ketidaknormalan di saluran cerna kita. Keempatnya, bisa juga pakai hacking, biohacking, tapi ini bahaya ding ya. Kalau komputer tuh ya, dihack paling-paling jeblok ya kan, besok bisa beli lagi. Tapi kalau diri kita, widih, mending cari yang aman aja. Kelimanya, kapanpun kalau jelas ada masalah, susah tidur atau apa, mesti segera dicari dokter profesional, karena kalau ini terlanjur jadi insomnia kronis, nah itu rudet, kayak dulu pernah kita obrolin. Intinya di sini, walau noradrenalin itu sering jadi penghalang kantuk kita, dia nggak bisa dibasmi begitu saja karena dia itu bermuka dua. Di satu sisi, menjelang tidur dia bisa jadi penyetop atau pengganggu, tapi di sisi lain dia ini banyak manfaatnya juga. Dia bisa menajamkan kewaspadaan dan konsentrasi, dan kalau munculnya di saat kita udah tidur tenang, dia bisa bikin REM sleep yang mantap surantep. Lengkap sepasang deh bahasan yin and yang-nya tidur kita sekarang. Terima kasih.